Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Lintas Kota Dingin. Hari ini saya bakalan ngebahas tips dan trik untuk cara packing tanaman begonia agar tetap sehat dan tidak stres selama di perjalanan. Cara ini saya pelajarin berdasarkan pengalaman saya sendiri, bagaimana saya mengirim paket begonia yang hampir 7-8 hari perjalanan tapi tetap masih aman. Untuk testimoninya teman-teman bisa lihat sendiri di Instagram kita bagaimana awal dan sampai akhir tanaman itu tetap sehat teman-teman. Yang kita bahas adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah calon begonia yang akan saya kirim. Di sini saya melakukan beberapa treatment untuk membuat begonia ini tetap segar teman-teman. Dikirim nanti dalam bentuk seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ini akarnya sudah keluar semua ya teman-teman ya. Yang dimana awalnya adalah seperti ini teman-teman. Kita bakalan buat contoh pada tanaman ini. Oke teman-teman, ini adalah contoh tanamannya yang akan kita buat treatmentnya. Yang pertama-tama teman-teman siapkan adalah, saya biasa gunain ini sering disebut gelas pop ice ya teman-teman ya. Gelas pop ice nya dibolongin di bagian pinggirnya. Saya gunain kurang lebih ada 4 lubang, teman-teman bisa lihat ini bagian pinggirnya. Selanjutnya adalah ini teman-teman, sekam untuk bagian bawah medianya. Lalu ini adalah media tanam yang saya racik sendiri dengan kadar air kurang lebih ini berapa ya teman-teman ya, 20% nih kadar airnya. Ini sudah saya fermentasi. Untuk teman-teman yang ketinggalan cara membuat media tanamnya, teman-teman bisa lihat di video yang lain yang ada di YouTube kita. Oke, tahap pertamanya adalah ini gelasnya teman-teman siapkan, masukkan nih, kurang lebih 1/4 nih sekamnya. Teman-teman bisa lihat 1/4 dimasukkan sekamnya. Tujuan sekamnya ini adalah untuk nantinya pengganti tanahnya teman-teman. Lalu begonianya dibongkar. Yang teman-teman harus pahami adalah ini adalah bentuk begonianya, dimana akar sudah kelihatan banyak ya teman-teman ya. Selanjutnya dipecah, dimulai dari bagian paling bawah. Oke, teman-teman bisa lihat ini saya lakuin pecahnya. Lalu teman-teman perhatikan bentuk ukuran begonia ini saya sesuaikan dengan bentuk potnya ya teman-teman ya. Nih, disesuaikan kurang lebih apakah masuk atau enggak. Lalu selanjutnya teman-teman udah lihat ini, teman-teman nggak perlu ditekan-tekan ya ininya begonianya, nggak perlu, jadinya biarin kayak gini aja, akar-akarnya yang keluar ini dibiarin aja. Selanjutnya adalah tanah yang kita bongkar tadi nggak kita gunain lagi ya, nggak kita gunain lagi. Selanjutnya kita beri tanahnya sedikit, tanah yang sudah kita fermentasi tadi dengan kadar air tertentu. Lalu begonia dimasukin teman-teman nih. Seperti ini, kalau tanahnya belum cukup ditambah lagi aja. Seperti ini, lalu begonia dimasukkan. Nih. Hal yang tidak kalah penting adalah pada saat memasukkan tanah ini, teman-teman harus menekan begonia agar tumbuhnya tegak, agar posisinya tegak teman-teman. Di bagian ini kan terlihat masih banyak rongga-rongga yang kosong. Nih teman-teman bisa isi sambil ditekan-tekan ya. Nih. Kita coba sambil ditekan-tekan, dimana semua bagian bisa terisi. Oke, sampai di atasnya ya teman-teman ya. Ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat bagian pinggirnya semua sudah kelihatan penuh. Ini dia. Oke, tahap selanjutnya adalah teman-teman jangan lupa kasih begonianya ramuan anti stres dan vitaminnya ya teman-teman. Kalau teman-teman punya ramuannya atau contohnya seperti B1 dan yang lain-lain, pokoknya anti stres tanaman, teman-teman boleh siram. Kalau saya pribadi saya ngeracik sendiri untuk tanaman anti stres ya. Lalu disemprot teman-teman. Di ramuan saya ini sudah termasuk fungisida, insektisidanya dan anti stres tanamannya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya
saya semprot-semprot sedikit aja teman-teman ya, nggak usah sampai basah. Nih saya semprot semua bagian. Semprot. Oke, inilah penampakannya begonianya. Untuk model seperti ini dia sudah selesai teman-teman. Jadinya untuk selanjutnya begonia ini tinggal teman-teman diamkan aja kurang lebih 1 sampai dengan 2 hari. Lalu setelah 2 hari teman-teman siap untuk dikirim. Oke teman-teman, dan yang tidak kalah penting adalah begonia ini kurang lebih beratnya hanya 200 sampai dengan 300 gram teman-teman. Ini dia. Tapi teman-teman harus pastiin ya, dalam untuk berapa hari ke depan begonia ini nggak perlu disiram teman-teman. Cukup teman-teman siram dengan yang teman-teman gunain tadi, yang saya bilang racikan anti stresnya, teman-teman punya sendiri. Oke, selanjutnya teman-teman bisa diamkan aja sampai nanti daun-daun ini dan media tanamnya udah kering. Biasanya saya kurang lebih saya diamkan itu untuk treatmentnya 1 sampai dengan 2 hari, tergantung kondisinya. Kalau kondisi tanaman teman-teman tiba-tiba langsung layu atau segala macam, ya jangan dikirim teman-teman ya, cukup ganti dengan tanaman yang lain yang tidak stres. Oke teman-teman, itu adalah sedikit tips dari saya. Untuk gambarannya nanti di packingnya nanti kurang lebih nanti modelnya kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa lihat kurang lebih seperti ini nanti. Tetapi di bagian dalamnya nanti saya lapisin tisu biasanya teman-teman, dan bagian bawahnya ini saya lapisin koran supaya dia nggak keluar. Ini nanti saya lapisin tisu, lalu habis itu ditutup teman-teman tanamannya. Bentar ya, biar saya buat. Oke, dan seperti inilah nanti posisi akhir pada saat pengiriman. Oke, cara ini saya rasa lebih ampuh untuk beberapa kali saya kirim begonia ke daerah Aceh, ke area daerah Maluku, Makassar. Biasanya lebih aman seperti ini teman-teman. Tanamannya lebih segar kelihatannya teman-teman, dibandingkan memang langsung dicabut, langsung di packing tanpa melalui media-media treatment seperti ini. Biasanya saya dapat kabar bahwa tanaman itu untuk pulihnya lebih lama, stresnya dia lebih lama, apalagi perjalanan sampai dengan 10 hari. Biasanya tanaman itu sudah dipastikan mati teman-teman, karena begonia ini rata-rata tanaman yang tidak tahan pengiriman yang lebih lama. Oke teman-teman, itu adalah sedikit tips dari saya, semoga berguna dan sampai ketemu di next video.